Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau sapa lagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau lambaikan tangan kepada Tuhan kita. Tuhan baik untuk kita semua, amin. Ini adalah acara yang terbaik untuk gereja kita, The Kingdom Family of God. Selamat datang Bapak Ketua Umum GBT bersama Sekum untuk hadir di tempat ini, biar gereja ini menjadi bagian di dalam sinode Gereja Bethel Tabernakel. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita ingin dengar sepatah kata dua kata dari Gembala The Kingdom Family of God. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus berkatin. Ya, Tuhan itu selalu baik dan punya rencana yang luar biasa. Ya, Tuhan mengatur segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Kenapa saya berkata tepat pada waktunya? Ya, hari ini tanggal 27 adalah bukan sebuah kebetulan. Ya, saya melakukan satu terobosan dalam keluarga. Jujur, saya tidak mudah untuk memberkati sebuah pernikahan. Hari ini saya memberkatin setahun yang lalu dengan tanggal yang sama. Pasangan yang Tuhan bentuk, Tuhan proses secara luar biasa. Ya. Di tengah-tengah kami ada yang namanya Pak Abraham Abun dan Ibu Lina Dayana. Ya. Ini memang pasangan yang ya cukup senior. Nah, tapi dalam pernikahan mereka bagaimana membangun satu pernikahan yang berkenan dan diberkati Tuhan. Nah, bukan sebuah kebetulan. Ya, saya memang suka dengan lambang tabut. Tuhan memanggil saya pada awal saya bertobat dengan kamu masuk pada pelayanan yang namanya pelayanan tata. Apa itu Tuhan pelayanan tata? Pelayanan tata adalah pelayanan tabut. Nah, kemarin sebar sedikit saya tanya dengan Pak Sekum untuk stempel itu warnanya apa? Dia mengatakan biru menuju ke ungu. Nah, memang saya sangat terobsesi dengan warna ungu. Karena warna ungu adalah warna kerajaan. Warna the kingdom. Nah, di sini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah rencana yang Tuhan membawa pada sebuah hal yang indah. Ya. Dari saya perjalanan sebuah proses ya untuk mengenal GBT. Nah, sebelum saya ketemu dengan Pak Ketua, saya memang sudah melihat pendiri ya, yaitu Pak Gersom Sutopo di YouTube-nya. Waktu saya lihat ini kesaksiannya cukup luar biasa. Ya. Setiap hari beliau itu sejak masa mudanya sampai beliau tugasnya selesai di dunia ini tidak pernah lepas tidak membaca firman Tuhan. Pagi 5 pasal, sore 5 pasal. Itu setiap hari menjadi makanan untuk kesehatan beliau. Sampai beliau mencapai umur 102 tahun. Ya Pak Eno ya. Nah, sampai umur 102 tahun. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana seorang hamba Tuhan menjaga hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu sangat tidak mudah. Ya, dengan proses yang benar. Jadi ini yang saya bagikan. Ya. Demikian dan saya mau membacakan satu Mazmur Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbaktilah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke dalam hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Tuhan dialah Allah kita. Dialah yang menjadikan kita umat milik kepunyaan domba gembalaannya.
Marilah masuk dengan ucapan syukur, pelajaran dengan pujian, bersyukur kepadanya. Berkatilah namanya yang kudus. Sebab Tuhan itu baik kasih setianya, untuk selama-lamanya kasih setianya. Turun temurun, terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Allah yang sangat luar biasa, yang menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, gereja kami di tempat ini akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Pimpin ibadah kami dalam memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Pimpin acara kami Tuhan untuk pentabisan The Kingdom Family of God, yang akan masuk di dalam satu sinode, di dalam satu wadah, gereja Bethel Tabernakel. Biar indahnya kasih Tuhan ada untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Biar pujian ini mengantarkan akan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan, aku ada hari ini karena Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang memberikan kasih Tuhan untuk jemaat The Kingdom Family of God. Kami ingin Tuhan membentuk karya Tuhan melalui gereja kami.
kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan dengan setengah suara, aku ada hari ini. Aku ada hari ini. Cuma saya untuk bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan the kingdom family of God dalam ibadah kami Tuhan, untuk menjadi membentuk di dalam satu wadah, satu sinode Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Allah di kota Bogor. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Sehabis hujan, Aku ada, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, yes, bersamamu ku lewati indahnya thanks the Lord. Kami ada, gereja Tuhan ada di tempat ini karena Engkau Yesus baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Biar musik memuji Tuhan, mari kita berdoa kepada Yesus kita. Mari kita agungkan pada Yesus kita, bahwa Tuhan baik. Yesus, Engkau teramat baik untuk kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hadirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ruangan ini ya Bapa. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari sembah Yesus. Kau sembah Yesus, jangan kau tengok kiri kananmu, sembah Dia. Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Jesus, haleluya, glory bagimu Tuhan. Engkau hadir dalam penyembahan, Engkau hadir dalam pengagungan kami. Jesus, bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir melalui kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami.
Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, Yesus. Yang kami sembah, yang kami tinggikan di tempat ini, hanya Yesus, hanya Yesus. Ada jejakmu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami memahami semua yang ada Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Amin. Genapi karya. Ajar kami memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Kami mau menjadi bagian Engkau Tuhan. Serahkan diri, Genapi, kami mau genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Ada karyamu yang luar biasa, sama-sama katakan sekali. Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada jejakmu di dalam the kingdom family of God Tuhan, untuk mengenapi karyamu di dalam satu wadah, di dalam satu sinode gereja Bethel Tabernakel. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersuka cita di tempat ini. Sama-sama kita katakan
Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beri salam kiri kanan kita, katakan hidup kita ada di tangan Tuhan. Berikan senyum yang ceria minimal 5 orang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan untuk kehidupan kita. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja Yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku Haleluya. tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. akan ku pikul, Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. ku mau tetap bersyukur, Ku mau tetap bersyukur, senantiasa Kami mau bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan Ini adalah hari yang terbaik untuk The Kingdom Family of God. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Yesus kita. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, amin, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini, amin, kami mau bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terus kita berikan tepuk tangan yang meriah. Glory bagi-Mu. Oh, oh, Jesus. Akan ku pikul salibku, Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salib,
Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau Tuhanku. Teguhkan imanku, Katakan, haleluya, bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini yang terbaik, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kasih setia Tuhan adalah hari yang terbaik untuk kehidupan kita, amin. Kalau Tuhan Yesus memberikan hari yang terbaik, Dia tidak pernah berkesudahan untuk menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita semua, haleluya. Lebih lagi kita untuk bersuka cita, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah terduga, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu yang pernah amin. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Yes, katakan. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Are you ready untuk melompat untuk Tuhan kita? Katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu sekali katakan. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegangnya Yesus yang pegang tangan kita, amin. Sama-sama dengan saya kita katakan.
kita Bapak Ibu Saudara sekalian katakan berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak yes pernah habis. dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Yesus kita baik, amin. Yesus kita tidak pernah berkesudahan untuk memelihara kehidupan kita untuk gereja Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hatimu untuk dilawat oleh akan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi bagian untuk gereja The Kingdom Family of God Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel yang sudah Engkau pilih untuk menaburkan firman Tuhan di tempat ini. Kami rindu akan firman itu menjadi bagian kami, menjadi tolak ukur kami untuk melayani Tuhan bersama-sama di dalam satu sinode GBT Tuhan. Kami yakin ada kuasa yang tidak senang dengan acara kami, tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau patahkan di dalam mengagungkan Yesus. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima firman Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita membuka hati kita, ada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, iman kami ada untuk kami menang Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengagungkan Engkau, menyembah Engkau untuk menerima firman itu. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Bapa. Hosana, kami mau firman-Mu hidup, kami mau firman-Mu memberkati kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, yes, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk dilawat firman Tuhan dengan pujian.
Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, yes, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ini kami Tuhan, ada kerinduan hati kami. Kami ingin berjuang dengan iman kami Tuhan. Kami ingin berjuang dengan iman kami Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Allah dari tempat ini, dari gereja Tuhan di tempat ini, dari 1 radius, 2 radius, 3 radius, bahkan sampai ke seluruh dunia Tuhan Yesus. Biar kami menjadi bagian dalam pelayanan Engkau di dalam satu wadah gereja Tuhan, gereja Bethel Tabernakel ya Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. haleluya Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan. Biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Hanya satu kerinduan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh. Sama-sama ya. Dengan iman kita, dengan setengah suara katakan. Hanya satu kerinduanku, seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula.
serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. One more time katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Kami mohon terima firman-Mu, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa Surgawi, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami datang dalam rumah-Mu. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami boleh menaikkan pujian syukur doa kami kepadamu. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang telah melakukan tugas kewajiban mereka dalam ibadah pagi hari ini. Dan bila sebentar kami akan mendengar perkataan firman-Mu, Engkau pun akan berbicara bagi kami, supaya apa yang kami dengar benar menyiapkan hidup kami untuk ke depan. Hanya Yesus yang menyelamatkan kami, mampu untuk membuat kami hidup lebih berkenan kepadamu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, lewat segala macam tutur kata sikap hidup kami, Engkau sungguh dimuliakan. Berkati WL Singer, pemain musik, usher, dan para hamba-hamba-Mu yang ada dan jemaat yang ada semuanya. Siapkan hati kami mendengar perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan baik bagi kita ya. Saya sudah lama tidak ketemu dengan Pak Pendeta Max. Ini orang lama, orang tua, Bapak. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan baik bagi kita dan saya diberi kesempatan hari ini untuk menyampaikan renungan singkat. Terima kasih kepada Pak Petrus Tan dan Ibu. Sebetulnya kami ini semua punya pelayanan, saudara-saudara. Saya punya gereja itu ada 3. Satu di desa, satu di kota Surabaya. 3 ini koordinasinya cukup banyak. Ya. Sebagai ketua sinode, Pak Sekum juga sama, punya pelayanan semua. Ya, keunikan kita di Gereja Bethel Tabernakel ini, semua pejabat itu tidak pernah dibayar, tapi kita rela untuk melakukan tugas pelayanan kita bersama. Ya, dan saya yakin itulah
yang Tuhan tetapkan bagi kita semua untuk kita melayani, dan mari kita tetap bersekutu bersama di tempat ini dan bahkan nanti mengembang ke tempat yang lain sekalipun. Yakin Tuhan tetap berkarya dahsyat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan renungan firman dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Saya berikan judul tinggal di rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan. Ya, memang dalam kehidupan ini kita perlu punya rumah ya. Punya rumah. Rumah yang bagaimana? Rumah yang homey, yang bisa kita tinggali nyaman, atau rumah yang hanya gedung saja. Banyak orang punya rumah gedung bagus, tapi tidak kerasan di dalamnya. Tahu tidak kerasan kan? Itu. Ya. Tidak kerasan tinggal di dalam situ. Rumah bagus, semua lengkap. Mau masuk pintu terbuka sendiri, mobil datang, garasi terbuka sendiri. Enak, bagus kan? Tapi tidak kerasan di situ. Ya. Saudara senang mana? Rumah yang homey, yang bisa kita tinggali, yang bisa kita bercengkrama di dalam, bisa berbicara, bisa tertawa, bisa bersuka cita. Milih yang mana? Nah, yang homey itu. Ya. Saya yakin itu Tuhan berikan bagi kita. Rumah Tuhan itu homey untuk kita. Ya, mari kita baca dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati pembacaan kita. Bapak Ibu, di dalam dunia kita ini penuh dengan kebisingan, kekacauan, ya, dan bahkan hal-hal yang terkait dengan moral itu selalu terjadi, dan bahkan ketidakpastian. Ya, baru-baru ini kan Anda mendengar berita juga bagaimana Donald Trump sampai harus membuat seluruh dunia bingung. Ya kan? Pajak ditinggikan. Tapi bagi Cina ketawa saja. Dia main kipas-kipas. Ya. Kamu minta berapa? Kalau kamu minta 150 tak kasih 150. 150% itu pajak. Tak kasih, gak apa-apa. Semua barang di sana yang dari Amerika itu, saya pernah ke Amerika sana, dititipi sama istri saya kaos kaki. Carikan kaos kaki. Saya pikir-pikir kaos kaki di Indonesia kan banyak. Ya kan? Tapi istri saya minta kaos kaki. Ya sudah, oleh-oleh kaos kaki. Loh, kaos kaki berapa sih ya? Saya tahu. Saya keliling cari. Datanya buatan apa? Buatan Mas Pion. Bikinan Mas Pion. Saya bilang sama istri saya, tak foto, tak kirimkan. Ini loh, jauh-jauh ke Amerika bikinan Mas Pion. Ya apa ini? Nah, jadi saudara, kita itu kadang-kadang tidak menyadari apa yang ada di sekitar kita, tapi cari di luar sana. Ya kan? Nah, Tuhan mau supaya kita paham pertama dalam hidup ini, rumah Tuhan itu loh. Rumah Tuhan. Apa rumah Tuhan? Siapa rumah Tuhan? Di tengah situasi dunia yang sukar, yang macam-macam tantangan yang ada,
Ingat, rumah Tuhan itu siapa? Who is the house of God? Ini loh, rumah Tuhan. Ya, bukan lain. Anda mungkin lihat rumah Tuhan itu secara fisik. Ini fisik juga sama. Tapi ini rumah Tuhan. Makanya ketika kita mulai memahami benar rumah Tuhan itu adalah pribadi kita masing-masing, makanya kita harus tahu bahwa pertama itu buat rumah Tuhan ini nyaman. Jangan nyoman. Ya, tapi nyaman. Saya semalam ditanyai sama Pak Petrus, bagaimana? Nyaman? Ya Pak, nyaman. Nyaman. Kalau nyoman itu nomor 3. Apa? Pertama, gede, kadek, nyoman. Itu, ya, gede, kadek, nyoman itu kalau orang Bali ya. Nah, tapi yang jelas itu kita membuat hidup kita ini harus nyaman benar. Betul ya? Bapak mau hidup nyaman, Ibu mau hidup nyaman enggak? Kebahagiaan itu ketika kita menikmati nyaman ini dalam hidup. Tidak akan ada kebahagiaan tanpa nyaman. Nyaman itu apa? Nyaman itu aman, tentram, tenang, semuanya berjalan dengan baik. Ordernya itu, tatanannya itu semua tersusun dengan baik. Nyaman. Betul tidak? Anda sekolah kalau coba programnya sekolah itu berubah terus. Nyaman nggak? Anak-anak sekarang ngomong nyaman, kenapa? Bisa nggak bisa tetap naik. Saya dulu sekolah dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD itu selalu naik dengan percobaan. Saudara tahu percobaan itu memang di dunia ini penuh percobaan, ya kan? Saya suruh naik percobaan terus. Tapi anehnya pada waktu ujian terakhir nilaiku tuh 95 terus. Dengan kata lain, percobaan itu tidak menggagalkan dirimu, tapi membuat engkau berhasil. Ini loh. Ya, jadi membuat kita harus tahu bahwa dalam tatanan hidup ini, melewati semua proses ini kita harus dapat bersyukur karena Tuhan itu betul-betul terlibat dalam hidup kita. Kalau Anda perhatikan dalam ayat yang pertama itu mengatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa? Ya, kita tak gampang. Musa saja naik di atas gunung, 40 hari dia harus berpuasa. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tidak bisa. Tapi sampai pada satu titik kulminasi yang tinggi kualitas imannya, barulah dia mulai berjumpa dengan Tuhan. Itu pun dengan suara. Ya. Beda. Banyak orang bilang, aku naik ke surga, turun ke surga. Dari surga naik turun loh. Kalau naik turun surga, kok enak banget. Kok cepet lagi. Ada yang bilang, aku turun ke neraka loh. Kok turun ke neraka? Lu gimana? Kalau turun neraka kobong enggak balik. Ya kan? Itu loh. Banyak orang berbicara besar, tapi semua omong kosong. Kebenaran yang ada itu ketika kita melihat ayat ini benar memberitahu kita, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Berarti apa? Tidak sembarang orang kan? Tidak sembarang manusia kan? Itu loh. Mau masuk saja enggak sembarang, mau nginep aja numpang enggak sembarang loh. Ini malah datang pergi saya nanya, aku lihat surga, aku temu Tuhan, ini aku sampaikan firman Tuhan. Sungguhan tak. Itu banyak gitu loh. Banyak orang percaya itu kan, betul enggak? Tuh, saudara setuju enggak? Betul enggak? Orang percaya seperti ini kan? Berarti itu banyak orang itu dibohongi, oh yo. Kita harus jelas dari hati kita menyampaikan kebenaran firman itu sungguh-sungguh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Pertanyaan ini bukan hanya sebuah retorika dalam ayat pertama itu ya.
Tapi memang sebuah undangan untuk mengeksplorasi dan meneliti hati kita. Apa isinya di dalam? Apakah kita layak tinggal, datang, ketemu dengan Tuhan? Banyak orang mengatakan, aku mau ketemu Tuhan di dalam rumah Tuhan. Loh iya, pertanyaan, layak enggak? Kalau saya mau ketemu sama Pak Petrus dan saya tidak dilayakkan, saya pasti pulang. Betul ya? Pak Petrus mau ketemu saya dan tidak dilayakkan, itu pasti juga pulang. Betul enggak? Ini loh. Pertanyaan kita ini kalau kita mau ketemu Tuhan, mau masuk rumah Tuhan, mau ada di dalam rumah Tuhan, dan mau Tuhan tinggal di dalam rumah ini, pertanyaan layak enggak? Layak enggak? Sukar terjawab. Ya kan? Nah, mari kita lihat ada 3 hal yang ringkas saya akan sampaikan. Pertama, bicara tentang karakter orang yang tinggal di dalam rumah Tuhan itu seperti apa. Ya, dalam ayat yang kedua. Ini loh. Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan apa? Segenap hatinya. Ini kuncinya ini di sini nih. Orang mau masuk rumah itu pasti ada kunci. Itu pintu itu ini ada kuncinya. Ya kan? Di bawah itu ada pintu kaca juga ada kuncinya juga. Pintu biru itu ada kuncinya juga. Kemarin dibawa makan malam, kita ngomong lama-lama, bicara cerita panjang lebar, semua karyawannya sudah tutup pergi. Saudara tahu meja untuk kasa atau untuk kas itu, untuk bayar ini bayar itu semua, dikasih rolling door. Mejanya ditutup pakai rolling door, sampai wah ini loh lihat. Ya ini. Bukan cuma pintunya ini pakai rolling door, mejanya ini pakai rolling door. Ya kan? Di sini ada meja enggak? Enggak ada. Ini pakai rolling door enggak? Supaya enggak diotak-atik orang itu ya. Nah, itu orang menjaga keamanan kan? Menjaga keamanan. Nah, dalam kondisi seperti ini bukan cuma Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kenyamanan, tapi justru ada tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi kita. Apa itu? Hidup yang tidak bernoda. Ini karakter yang penting sekali ya. Bukan status keagamaannya, bukan status jabatannya, bukan status kerohaniannya, bukan. Tapi ini bicara tentang karakter. Apa itu karakternya? Tidak bercela. Orang punya integriti. Ya. Integriti itu penting sekali, integritas. Konsisten, tidak munafik. Banyak orang sekarang ini mencari aman selalu munafik. Betul ya? Supaya dirinya itu tidak terlalu disoroti, tapi tampaknya wah ya ini umum lah, bagus lah, bisa diterima semua lah. Munafik. Saudara nanti satu waktu saudara pun akan ditempatkan Tuhan melewati jalur seperti ini. Kita berani enggak jadi hidup yang tidak bercela ini tadi? Jangan sampai munafik. Ya, saya pernah mengalami itu saudara ya. Ketemu dengan aneka ragam orang lah ya. Sebab pada tahun 87, 89 sampai 92 itu saya mengadakan perintisan-perintisan gereja di daerah. Di Malang Selatan itu sampai ada 3 tempat. Ya, di Wonogoro, di Kepanjen, dan sampai di sebelahnya Gunung Kawi itu, baliknya Kalimanis, desa Kalimanis, Gunung Kawi. Itu ketemu orang-orang semua. Saya bilang,
Pak, Bapak, cinta Tuhan itu bagus. Saya bilang, cinta Tuhan. Di situ banyak gereja-gereja juga. Banyak gereja. Tapi saya bilang, cinta Tuhan itu bagus. Tapi kalau Bapak cinta Tuhan dan Bapak tidak hidup seperti Tuhan, tidak bagus. Loh, kok bisa? Itu, begitu kok bisa langsung ajak ngomong. Pertama 2 orang, 3 orang kumpul itu atau 15, 20 orang kumpul ngomong-ngomong. Tidak ada kopi, tidak ada kacang, tidak ada macam-macam. Makanya kita ngomong sampai 2-3 jam. Dari itu saya doakan. Begitu doakan, selesai didoakan, Pak, minggu depan datang lagi ya. Saudara tahu, datang lagi itu yang datang itu bukan cuma 15-20 orang, 40 orang sampai 50 orang kumpul lagi semua. Kami kepingin dengar Bapak ngomong. Sampai, waduh saya ini sampai merinding semua dulu. Ini datang untuk gini loh. Akhirnya tiap minggu saya datang ke sana, kumpul orang itu hampir 100. Sampai saya ngomong gini, dah Bapak Ibu ini bukan orang, ya kan, pasti punya gereja. Kalau gerejamu tahu kumpul di sini, saya ngomong di sini, aku nanti diusir dari sini. Pulang ke gerejamu. Iya kan, pulang ke gerejamu. Lakukan itu semua. Apa yang saya ngomong, apa yang kamu dengar saya ngomong, lakukan itu semua. Enggak, saya mau tetap. Saudara, saya bilang kalau mau tetap, ayo ambil keputusan. Siapa yang mau dibaptiskan? Sebab itu daerah gereja GKJW ya. Siapa yang mau dibaptiskan? Langsung dia angkat tangan itu ada 10 orang. Saya mikir-mikir 10 orang ini mau dibaptiskan di mana? Ini di atas gunung. Ya, nggak ada itu sungai, seenak-enaknya gitu. Terus saya lihat tuh, malam tuh kok pakai kincir. Saya sebab di sana pulang tuh jam 9, setengah 10 itu sampai di situ selesai, saya pulang sampai di Lawang itu hampir setengah 1. Ya, saya selalu pergi tidak sendirian. Pergi itu pasti ada 3-4 orang mahasiswa yang sama-sama saya. Penginjilan. Nah, itu di situ saya lihat kincir loh, ini ada air. Tapi kincir bisa muter itu kan karena air mengalir kan. Terus saya bilang sama kepala desa, tak datang, Pak tolong Pak di stop bentar. Bisa nggak? 5 menit aja. Loh, untuk apa? Untuk jegur. Jegur apa? Ini loh, orang-orang ini minta dijegur no. Bukan ngomong baptis. Oh, kalau ngomong baptis di stop. Jegur Pak, jegur. Itu. Sudah. Ya wes, 5 menit. Tak tutup, jebret. Langsung turun 10 orang. Dalam nama Yesus, bung. Dalam nama Yesus, bung. Dalam nama Yesus, bung. Bangkit semua, ayo keluar semua, keluar. Bangun. Naik semua. Didoakan sama-sama. Ini nyala. Ya. Kincirnya nyala. Dari situlah tumbuh gereja. Ya. Kalau kita memberitakan firman, jangan sampai ada kemunafikan. Sama juga. Saya pergi ke pantai selatan itu di daerah Wonogoro, pantai selatan itu juga sama gitu. Itu sudah sampai jam 12 malam kita bertiga, Pendeta Eko, Martin, dan saya. Martin ini sekarang dia tugas di Bitung. Ya, jadi pendeta juga di Bitung. Bertiga aja. Datang ke desa itu, saya selalu naik jeep hardtop itu. Tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Di tengah jalan ayam terbang, nyangkut di depan itu. Saya punya bumper nyangkut di depan, sampai di tempat saya bilang, loh masih hidup. Ya wis, terima kasih Tuhan. Akhirnya dipotong untuk lauk. Ya, itu. Sesudah itu malam kita doa. Di pinggir pantai. Jam 12 malam saya bilang, terakhir kita harus cepat selesai. Jangan sampai kelamaan. Jam 12 selesai. Begitu selesai orang mancing datang bawa ikan gede-gede. Ada lobster juga. Gede-gede lobster. Pak mau beli Pak, mau beli. Udah Pak, terima kasih. Kita mau balik. Begitu balik orang lari-lari. Biar tahu banjir bandang itu lebih tinggi dari pohon kelapa. Coba pada waktu itu kita tidak selesai cepat-cepat. Ya sudah terbawa arus ini tidak tahu kemana. Tapi dari situ terbangunlah gereja juga dengan pengalaman ini.
Saudara, pelayanan kita ini kita harus tahu, jangan sampai punya kehidupan yang tanda nodanya ini tidak hilang. Orang itu ingat terus. Tapi ada orang yang sok lupa, berbuat banyak kesalahan, berbuat banyak pelanggaran, tapi dia merasa benar. Sok lupa. Tapi orang tahu ini loh, riwayatmu itu loh. Riwayatmu ini tidak akan hilang. Betul enggak? Saudara kalau lihat, coba Prabowo jadi presiden, diingat terus enggak? Peristiwa yang lama-lama itu bangkit terus. Iya kan? Benar tidak benar, tapi itu ucapan sudah disampaikan pada banyak orang dengan cara yang hoax. Sekalipun orang baca itu semua. Ini kehidupan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan bernoda. Supaya apa? Ketika kita punya kehidupan integritas yang baik, nah, lalu yang kedua, lakukan keadilan, hidup yang tidak mengejar kepentingan pribadi dengan cara menindas orang lain. Nah, ini harus disingkirkan semua. Makanya programnya Pak Presiden itu kan hebat, ya kan? Kalau Anda lihat itu program itu mengembang, menjalankan tanggung jawab luar biasa. Ini dituntut di sini kita untuk kita dapat mempunyai karakter yang tepat supaya Tuhan tinggal di dalam hidup ini. Itu ya, perhatikan itu. Jangan ngomong fitnah, gampang sekali itu. Banyak orang ini tidak suka langsung ngomong jelek tentang orang lain, padahal itu belum tentu benar, ya kan. Saya ini difitnah bolak-balik, makanya sudah orang Jawa ngomong menter, gitu loh ya. Badan saya itu dulu 105 beratnya. Ini loh, kosong kan. Ini tadi ini mepet. Ini kosong ini sekarang. Saking menternya sampai kosong. Iya. Difitnah ini, difitnah itu, difitnah. Kamu ngomong suka mulutmu silakan. Aku akan jalan terus asal aku tidak salah dengan Tuhan, dengan tetangga. Menter. Tahu menter ya? Menter itu ke bukit duk kuat. Ditendang duk kuat. Diketaki kepalanya, ditotoki kepalanya. Kuat juga. Enggak balas. Saya mau balas, rugi aku balas sih. Apalagi tarung sama orang lagi. Tarung, saudara tarung, berkelahi sama orang ribut. Saya enggak mau terlalu banyak ribut. Saya cuma diam aja ketawa. Saya di mukanya orang banyak pernah, ini sesat. Sesat, ya syukurlah sesat. Mumpung masih bisa nyesat-nyesatkan, ya syukurlah silakan. Enggak apa-apa kan? Yang ngomong kan dia, kan bukan Tuhan. Peduli amat. Ngomong gitu. Saya cuma diem aja, saya ketawa. Saudara tahu, di mukanya pendeta tuh ratusan pendeta semua. Saya duduk di depan, dia berdiri begitu, pegang mic sampai goyang-goyang begini. Mau ngomong Henok sesat gitu, goyang-goyang gini. Tak pikir ada mujizat ini ya. Kok sampai begini, goyang. Saya duduk itu cuma ketawa aja. Saudara tahu, begitu selesai itu semua, ratusan pendeta itu datang sama saya bilang, Pak, benar Pak sikap Bapak. Benar Pak sikap Bapak. Dukungan saya lebih banyak dari orang ini ngomong cuma satu sendirian kan. Itu. Makanya bersyukur pada Tuhan. Pokoknya kita punya prinsip yang bagus itu ya. Lalu ayat 4 mengatakan, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan lebih menghormati. Bukan karena popularitas, ketenaran kita, bukan. Semampu-mampu manusia, sebisa-bisa manusia, secerdas-cerdasnya manusia, tetap masih punya kelemahan.
dalam kehidupan. Makanya kita harus tahu bahwa itu yang menjadi poin utama supaya kita dapat memahami dengan baik. Thomas Jefferson dia mengatakan kejujuran adalah bab pertama dari buku kebijaksanaan. Mau jujur itu bab 1 buku kebijaksanaan. Makanya mari kita lakukan ini. Yang ketiga, yang terakhir. Buah dari kehidupan yang dapat kita nikmati dari rumah Tuhan itu. Ya, dalam Mazmur 15 ayat yang 5b, siapa yang berlaku demikian, ayat ini bilang apa? Tidak akan goyah selama-lamanya. Tidak akan goyah selama-lamanya. Berarti apa? Saudara punya fondasi yang stabil, kuat. Rumah di Jepang itu bagus memang, sudah dibangun demikian rupa tapi tidak bisa mengalahkan guncangan gempa bumi. Sebetulnya itu tiap-tiap rumah itu sudah disiapkan dengan beton pratekan, istilahnya dalam teknik sipil seperti itu. Begitu ada goncangan itu dia bisa ngimbangi gitu lah. Bisa ngimbangi. Jembatan-jembatan yang kita lihat ini semua sudah itu ada yang pakai roll itu. Ya. Jadi kalau ada goncangan itu dia rollnya ini jalan. Jembatan-jembatan ini. Di Jakarta kan banyak ini. Anda coba pelan-pelan itu lihat itu. Tapi ada betonnya yang cuma duduk masuk di sini tapi diberi span longgar. Supaya kalau ada goncangan bisa goyang. Itu. Pratekan. Kalau ada tekanan-tekanan secara khusus dia akan mampu seperti itu. Kita lihat dalam hidup kita juga Tuhan mau supaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, tekanan-tekanan itu ada juga dalam hidup kita semua. Tetanggamu, orang yang dekat sama kamu, ya